Bagi warga Sanur dan sekitarnya, serta para penekun spiritual, pura ini tentu sudah tidak asing lagi. Pura dalam Pengembak Mertasari adalah salah satu tempat yang banyak dipilih umat, dikenal untuk memohon penyembuhan, pembersihan diri secara niskala dari tahun 1920. Seperti apa sesungguhnya keberadaan pura ini? Bersama saya, Cerita Pakan Selobi Omnivora. Simak informasi selengkapnya dalam liputan Pura dalam Pengembak Sanur, Ide Ratu Niang Sakti. Rajang Rainan Purnama Semeton Bali Senarang Suami. Kita habis kemana? Pura Ratu Niang. Ya, Peligi Ratu Niang. Wow, tangkil charger energi tuh pun. Tapi cara baterainya ampun lobet. En sampun lobet sekali mangkin charger dumun mangde oleh setrum gede mangde kuat ngulanturang hidup puniki. Pemirsa, ketika ingin membersihkan diri secara niskala, umat Hindu di Bali memiliki cara dengan melukat. Tujuannya untuk menghilangkan aura negatif. Pura dalam Pengembak Mertasari Sanur adalah salah satu tempat yang banyak dipilih umat. Selain itu, pura ini juga dikenal untuk memohon penyembuhan. Pura dalam Pengembak yang berlokasi di Jalan Pengembak Mertasari Sanur lebih mudah diakses dari jalan bypass I Gusti Ngurah Rai. Menurut pemangku generasi ketiga Pura dalam Pengembak, pura ini sejak 1920 memang berfungsi sebagai pura untuk memohon pembersihan diri secara niskala. Dari segi fungsi, rata-rata pemedak datang untuk melukat dan memohon kesembuhan. Kesembuhan khususnya penyakit non-medis. Karena di sini memang sebagai tempat peleburan segala aura negatif yang ada dalam tubuh manusia. Selain melukat dan penyembuhan non-medis, juga diyakini untuk memperlancar usaha. Lantaran ada Pelinggi Ratu Syah Bandar sebagai Dewi Kemakmuran. Dan dalam Pengembak juga diyakini untuk membuka jalan dalam usaha, karena nama Pengembak artinya pembuka. Adapun jenis banten yang dibawa oleh umat Hindu yang ingin melakukan ritual pengelukatan di Pura dalam Pengembak ini antara lain 2 buah banten pejati dan 2 buah bungkak kelapa muda gading. Untuk urutan upacara pengelukatan, sebelum melakukan persembahyangan di Pura dalam Pengembak, umat diwajibkan untuk melakukan pengelukatan di campuhan, yakni muara sungai Pengembak yang bertemu dengan air laut. Setelah mandi di muara sungai, barulah ritual melukat dilakukan, dan setelah itu umat bisa melakukan persembahyangan di Pura dalam Pengembak sesuai dengan permohonannya. Dari cerita yang dikisahkan Mangku Ranten, lokasi berdirinya Pura dalam Pengembak saat ini adalah hutan belantara yang sering digunakan oleh masyarakat Sanur untuk mengembalakan sapi. Selanjutnya dituturkan pada awal tahun 2016 lalu, almarhum kakeknya, Wayanetep, menemukan sebatang pohon kelapa atau seseh di hutan Pengembak ini ketika sedang mengembalakan sapi. Kemudian batang pohon kelapa itu dipahat sehingga membentuk patung perempuan cantik. Selama berbulan-bulan, patung perempuan tersebut dibiarkan tidak terawat di tengah hutan Pengembak, hingga patung itu mengeluarkan air. Dan ketika ditengok oleh almarhum Wayanetep, langsung tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Dalam perjalanan spiritualnya itu, Wayanetep mendapatkan petunjuk jika air yang keluar dari patung bisa digunakan untuk sarana melukat bagi umat, termasuk juga bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan orang dari sakit non-medis. Ketika sadar dari proses mati surinya, sang kakek pun menceritakan pengalaman petunjuknya tersebut kepada pihak keluarga.
Secara perlahan mulailah umat Hindu datang untuk melukat di pura dalam pengembak. Namun areal pura dan Pelinggih belum melalui upacara pemelaspas ataupun mendam pedagingan. Diceritakan kembali, tiba-tiba kakeknya jatuh sakit cukup parah hingga tidak bisa bangun. Dan saat sakit tersebut, kakeknya didatangi oleh Ida Ratu Ayu Manikmas Meketel sebagai penguasa wilayah Sanur. Kedatangan beliau ini dikatakan bertujuan untuk bersemayam di pura dalam pengembak. Namun, karena pura tersebut belum dipelaspas, maka Ida Ratu Ayu Manikmas Meketel tidak berkenan berstana di pura itu. Lalu, setelah memohon petunjuk di Geria Delot Pasar Sanur, akhirnya ritual dibuat sesuai dengan petunjuk Ida Pedanda di Geria Delot Pasar, hingga diyakini Ida Ratu Ayu Manikmas Meketel berstana di pura ini. Diceritakan pula oleh Mangku Ranten, almarhum tetap menjadi pemangku di pura dalam pengembak hingga tutup usia. Atas kondisi ini, sampai sekarang, jika piodalan setiap purnama kedasa, upacara banten dibuat oleh dua pihak, yakni oleh pihak Mangku Ranten dan pihak Geria Delot Pasar. Selain sebagai banten utama, banten yang dibuat oleh pihak Geria Delot Pasar Sanur dikatakan Mangku Ranten berfungsi untuk membuka jalan bagi umat dari kalangan Triwangsa untuk bersembayang ke pura dalam pengembak, sehingga semua golongan bisa sembayang di pura dalam pengembak. Dalam Lontar Kaletatua disebutkan, jika Ida Betara bermanifestasi berbentuk sedan karang atau sawah atau abian dengan pekerjaan selaku pecalang, sama dengan aktualisasi beliau di Sangkal Pamerecan atau pura dengan panggilan pengerurah, sesakit lawang atau patih. Sehingga perwujudan beliau seringkali disebutkan dengan beberapa nama sesuai dengan daerah dan wilayahnya, akan tetapi beliau sesungguhnya satu. Bermacam nama itu sesuai tatanan dalam koridornya dengan peranan pekerjaan yang berbeda. Umat Hindu di Bali mempercayai prosesi melukat adalah salah satu cara membersihkan diri secara niskala. Maksudnya untuk menghilangkan aura-aura negatif dalam tubuh. Dan pura dalam pengembak Mertasari Sanur adalah salah satu lokasi yang dipilih oleh umat Hindu. Di samping benar-benar berperan selaku pura untuk meminta pembersihan diri secara niskala, juga pura ini dikenal untuk meminta pengobatan sebagai lingga stana dari Ratu Niang. Ida Ratu Niang Sakti dikenal sebagai Dewi Pengasih. Beliau selalu ada dan sayang untuk umatnya. Ini adalah masalah kepercayaan. Bagi para penekun spiritual dan kebatinan akan merasakan getaran-getaran spiritual yang berkekuatan positif di kawasan suci Pelinggih dalam pengembak Sanur itu. Masyarakat setempat percaya akan rencangan atau prajurit gaib yang menjadi pengawal dari Ratu Niang Sakti yang menguasai kawasan Bakau. Ratu Niang Sakti adalah roh suci yang dipercaya sebagai pemberi kemujiksatan untuk kemudahan dalam segala hal. Perwujudan beliau cantik sekali dengan rambut yang panjang menjuntai. Hal tersebut banyak diungkapkan oleh para penekun spiritual yang melihat dengan mata batin skala dan niskala. Ratu Niang Sakti ini dengan perwujudannya yang terkadang terlihat seperti seorang nenek-nenek dengan memegang tongkat sambil berjalan bungkuk. Tetapi terkadang perwujudannya cantik sekali dengan rambut yang panjang. Ratu Niang Sakti memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat dengan Ida Ratu Gede Mecaling Dalempet. Dan setiap pelinggihnya pasti ada pelinggih Ratu Gede. Selalu berdampingan yang tidak bisa terpisahkan. Dalam artian di kehidupan, sebelum kita ada beliau sudah saling mengasihi dan menyayangi. Kemanapun Ratu Niang pergi selalu dijaga oleh Ida Ratu Gede. Baik pemirsa, demikianlah pura dalam pengembak yang berlokasi di Jalan Pengembak Mertasari Sanur. Pura dalam pengembak Mertasari Sanur adalah salah satu tempat yang banyak dipilih umat. Selain itu, pura ini dikenal untuk memohon penyembuhan.
Memang pura ini merupakan pura untuk memohon pembersihan diri secara niskala semenjak tahun 1920. Saya kreator video Jotavakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.